مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Fatia Esa Sabiruna. Saya dari kelas 4B. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nah teman-teman, sebelumnya sudah pernah mendengar atau melihat kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam? Nah kalau belum, hari ini saya akan menceritakannya. Umat Islam mengenal adanya 25 nabi, yaitu salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan nabi ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nabi Nuh merupakan turunan Nabi Adam yang ke-9. Nah, ada banyak cerita kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, dan salah satunya adalah kisah tentang Bahtera Nuh yang merupakan kapal terbesar dan pertama dibuat oleh manusia dan pengikutnya ketika malapetaka dahsyat yang menghancurkan dunia beserta isinya, kecuali umat Nabi Nuh yang tak. Nabi Nuh memiliki nama asli yaitu Abdul Ghaffar atau Yashkur. Ayah Nabi Nuh bernama Lamik bin Mata. Ayah Nabi Nuh merupakan putra dari Nabi Idris, maka Nabi Nuh merupakan keturunan dari Nabi Idris. Nabi Nuh merupakan cucu Nabi Idris dan turunan ketiga dari Nabi Idris. Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama sekali, yaitu 950 tahun. Lama sekali ya teman-teman. Nabi Nuh ketika usianya 480 tahun, ia diutus sebagai nabi melalui malaikat Jibril. Allah mengutus Nuh menjadi nabi untuk para umatnya yang membangkang dan zalim. Yang kedua, kisah dakwah Nabi Nuh yang mendapat banyak tantangan. Nabi Nuh terus berdakwah kepada umatnya dan keluarganya yang tidak luput dari perbuatan zalim dan menyesatkan. Selama 5 abad setelah diutusnya beliau menjadi nabi, Nabi Nuh hanya memiliki 70-80 orang pengikut saja. Kaum Nabi Nuh terus mencemooh dan menghina Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Penghinaan dan penolakan terus terjadi, tidak hanya dari kaumnya saja, namun juga istri dan anaknya yaitu Kan'an secara terang-terangan menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Yang lebih parah lagi bahwa mereka telah mengikuti orang-orang untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah dan meyakini bahwa Nabi Nuh adalah manusia biasa karena Nabi Nuh tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kelebihan apapun, dan juga tidak memiliki harta yang lebih banyak dibanding mereka. Dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh telah berdusta. Mereka sangat merendahkan Nabi Nuh. Dan lebih daripada itu, mereka ingin mengusir beliau. Dan Nabi Nuh tidak tahu lagi cara untuk menghadapi kaumnya. Dan ia lebih memilih untuk berserah diri dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azab untuk kaumnya yang zalim, dan Allah pun mendengar doa Nabi Nuh. Yang ketiga, kisah pembangunan dan mukjizat Bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum datangnya azab Allah yang amat pedih dan berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan
petunjuk sekaligus mukjizat kepada Nabi Nuh, yaitu diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera yang besar dan kuat yang mampu menampung kaumnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah bagian ini memberitahu kita bahwa seberapa peduli Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Setelah mendapatkan perintah dan petunjuk, segera Nabi Nuh dan umatnya yang taat membangun bahtera tersebut. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati, dan pembuatan bahtera tersebut lumayan lama, yakni sekitar 40 tahun. Nah, teman-teman, kira-kira seperti ini pembangunan dari bahtera Nabi Nuh. Dan kira-kira seperti ini ketika sudah jadi bahtera Nabi Nuh. Kaum Nuh yang zalim menganggap pekerjaan pembuatan bahtera tersebut merupakan pekerjaan sia-sia dan pekerjaan orang gila. Dan mereka menganggap bahwa tidak ada gunanya membangun bahtera tersebut di atas gurun pasir dan di pasir yang tandus. Dan akan tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya terus membangun bahtera tersebut tanpa mempedulikan cemoohan kaumnya. Bahtera Nuh memiliki tinggi 1200 hasta atau sekitar 550 meter dan lebar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Dan kapal Nabi Nuh memiliki 3 tingkat, yakni tingkat pertama untuk para hewan, dan tingkat kedua untuk para pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Kemudian Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya setelah azab diturunkan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan seorang dari kaum atau pemimpin yang zalim tersebut selamat dan tetap tinggal di muka bumi. Kemudian setelah pembangunan bahtera tersebut selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap dan mengumpulkan umatnya yang taat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda berupa munculnya air dari dalam tanur. Yang keempat, datangnya azab bagi kaum Nabi Nuh yang zalim. Maka pada suatu hari ketika tanur di dalam dapur Nabi Nuh mengeluarkan air, maka Nabi Nuh mempersiapkan diri dan membuka bahteranya. Nabi Nuh mengumpulkan umatnya yang beriman untuk melindungi diri dan masuk ke dalam bahteranya. Nabi Nuh juga membawa hewan yang berpasangan, dan dari mulai binatang buas, lalu burung, gajah, sapi, dan hingga semut. Dan pada hari itu juga malaikat Jibril turun untuk membantu Nabi Nuh serta menggiring dua binatang yang berpasangan agar nantinya setelah azab melandai dan menenggelamkan daratan beserta isinya, setiap spesies binatang tidak punah dan berkembang biak untuk umat manusia selanjutnya. Peristiwa ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Istri dan putra Nabi Nuh Kan'an tidak beriman, bahkan turut serta mencemooh bahtera Nabi Nuh, sehingga mereka tidak masuk ke dalam bahtera. Hanya ada sekitar 80 orang mukmin yang masuk ke dalam bahtera. Setelah semua pengikut Nabi Nuh masuk dan hewan-hewan masuk ke dalam bahtera,
Lalu seluruh pintu bahtera ditutup. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi, turunlah air hujan dari langit dan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari berbagai penjuru dan celah-celah bumi. Celah bumi seolah seperti air mata yang mengeluarkan air tanpa hentinya. Air lautan kemudian bergejolak dan ombak dahsyat yang menerpa serta menyapu bumi beserta isinya. Dan dalam sekejap saja debit air semakin meninggi dan terjadilah air bah yang begitu dahsyatnya yang membanjiri bumi. Seluruh permukaan bumi dipenuhi dengan air dan semua isi yang ada di bumi tenggelam. Dan muncullah gelombang besar yang memisahkan antara Nabi Nuh dan Kan'an. Dan seketika Kan'an lenyap dari penglihatan Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih karena putranya yang amat dia sayangi tenggelam karena azab Allah. Dan Nabi Nuh mengikhlaskan kepergian istri dan putranya dan serta umatnya yang zalim, yang lebih memilih menyembah berhala yang merupakan perbuatan musyrik yang sangat tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebuah azab serta bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kaum Nabi Nuh yang sudah sangat menyimpang dari jalan Allah dan telah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, itu dia kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga teman-teman mengerti ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.